goreng PLN, Pak Hat, Selamat jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yaitu mempelajari proyeksi dan sistem koordinat peta. Peta adalah representasi dua dimensi dari permukaan bumi. Telah diketahui bahwa bentuk bumi merupakan ruang 3 dimensi, sementara peta merupakan bidang 2 dimensi. Untuk mempresentasikan bumi sebagai peta perlu dilakukan transformasi, yaitu dengan metode proyeksi peta. Memproyeksikan menggambar secara sistematis garis-garis lintang dan bujur pada bidang datar. Proyeksi peta. Dengan kata lain, proyeksi peta berarti mengkonversikan lokasi pada permukaan bumi ke dalam peta. Berarti mengubah sistem koordinat ruang menjadi sistem koordinat datar. Contohnya, bujur atau lintang menjadi sumbu X atau sumbu Y. Pengonversian ini pasti diikuti dengan adanya distorsi atau ketidakcocokan dengan bentuk aslinya. Contoh bentuk distorsinya ya teman-teman. Ini gambar buminya. Ini permukaan lengkung. Dan ini permukaan datarnya. Seperti ini teman-teman. Dan ini rumusnya. Beberapa syarat geometrik yang harus dipenuhi peta sehingga menjadi peta ideal. 1. Jarak antara titik-titik di peta harus sesuai dengan jarak-jarak realitas atau dengan melihat faktor skala peta. 2. Luas area atau wilayah yang mempresentasikan di peta harus sesuai luas realitas atau juga dengan faktor skala. 3. Sudut atau arah. Garis yang direpresentasikan di peta harus sesuai dengan arah yang sebenarnya. Yang keempat, bentuk unsur yang direpresentasikan di peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya atau juga pertimbangan faktor skala. Macam-macam proyeksi peta. Berdasarkan bentuk permukaannya, proyeksi peta dibedakan menjadi 3. 1. Proyeksi silinder. 2. Proyeksi kerucut. 3. Proyeksi planar. Proyeksi silinder baik digunakan untuk mengamati daerah utara atau selatan dan daerah ekuator. Dilakukan seakan-akan dengan cara bola bumi dimasukkan ke dalam silinder dan di dalam bola bumi diberi sumber cahaya sehingga tampak garis-garis bujur atau lintang pada dinding silinder sebagai proyeksinya. Selanjutnya silinder dipotong dan didatarkan. Distorsi semakin besar jika makin menjauh ekuator. Ini gambarnya, ilustrasi proyeksi silindernya ya teman-teman. Ini gambar selanjutnya yang sudah diarsir. Proyeksi kerucut baik untuk mengamati area timur, barat. Pengonversian dilakukan sama seperti pada silinder, hanya saja dikerjakan dengan kerucut. Kutub digambarkan sebagai lengkung dan titik. Semakin jauh dari kutub yang digambarkan dengan titik, distorsi semakin besar, digunakan untuk memetakan area yang luas. Ini gambar ilustrasi proyeksi kerucutnya ya teman-teman. Di tengahnya ini ada bundar-bundarnya. Proyek planar. Baik untuk pengamatan secara global, dilakukan dengan memproyeksikan permukaan bumi pada suatu bidang datar.
Biasanya bidang datar disinggung pada suatu titik atau bisa kutub atau juga ekuator. Nah ini gambarnya teman-teman, ini bunder, terus yang di atas ada bunder lingkarannya. Buka, kasih sini digeser, jadi ini. Nah ini planarnya, modelnya seperti ini ya teman-teman. Sistem koordinat peta digunakan untuk menunjukkan lokasi pada bumi secara akurat. Dibagi menjadi dua, yaitu sistem koordinat 2 dimensi dan sistem koordinat 3 dimensi. Sistem koordinat 2 dimensi berupa bidang datar. Salah satu contohnya adalah sistem koordinat Kartesian dan sistem koordinat polar. Sistem koordinat Kartesian, ini gambarnya, dan ini rumusnya, teman-teman. Bisa digambarkan sendiri ya. Sistem koordinat polar sesuai ini ya, bunderannya, dan ini rumusnya. Sistem koordinat 3 dimensi berupa bangun ruang. Salah satu contohnya adalah sistem koordinat Kartesian 3 dimensi atau X, Y, Z, dan sistem koordinat polar 3 dimensi atau 2 sudut 1 tinggi. Nah, sistem koordinat Kartesian 3 dimensi ini gambarnya seperti ini. Ini rumusnya ya teman-teman. Saya juga mumet lihatnya soalnya. Jabarkan sendiri ya. Sistem koordinat polar 3 dimensi. Ini masih gambarnya lagi. Ini rumus-rumusnya. Paling Pak Wahyu yang mudeng lah. Garis lintang dan bujur digunakan untuk memudahkan membagi wilayah pada bumi dan juga sebagai penerapan sistem koordinat pada bumi. Garis lintang membagi bumi menjadi utara dan selatan. Garis bujur membagi bumi menjadi barat dan timur. Garis lintang membagi menjadi dua antara utara dan selatan. Garis lintang yang melalui tepat tengah permukaan bumi disebut ekuator. Garis lintang di atas ekuator disebut lintang utara dan di bawah ekuator disebut lintang selatan. Dan ini gambarnya ya teman-teman. Satuan dalam kilometer. Satuan dalam kilometer, 1 derajat lintang sama dengan 111 km. 1 menit garis lintang sama dengan 1,85 km. Dan ini gambarnya ya teman-teman. Saya rada pusing ya gambarnya ini. Garis bujur membagi menjadi dua, yaitu barat dan timur. Garis bujur yang melalui tepat tengah bumi disebut meridian. Di sebelah kiri disebut daerah bujur timur dan di sebelah kanan disebut bujur barat. Terima kasih teman-teman.